Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Perkenalkan, saya Lutfi Ma'ruf dari Man 1 Cilacap. Ya, dalam hal ini, dalam video kali ini saya akan memperkenalkan diri, yang mana pembuatan video pada hari ini yaitu hari Senin tanggal 13 September tahun 2021, yaitu untuk memenuhi tugas UKIN atau UKIN PPG dalam jabatan tahun 2021. Ini adalah bentuk bukti cetak kartu bahwasanya surat keterangan saya telah menyelesaikan proses PPG di IAIN Palu. Adapun berikut ini nanti merupakan tugas portofolio, yaitu perekaman video kegiatan belajar mengajar yang kurang lebihnya itu waktunya 30 sampai 40 menit. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Baiklah anak-anakku, di hari ini, hari Senin tanggal 13 September tahun 2021, alhamdulillah kita semua diberikan banyak sekali kesehatan, kenikmatan, salah satunya nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar, yakni mata pelajaran akidah akhlak. Alhamdulillah kita semua masih diberikan banyak sekali kenikmatan, salah satunya nikmat sehat, sehingga kita semua dapat melaksanakan kewajiban kita, yakni at-ta'lim wa ta'allum. Ta'lim itu belajar, ta'allum itu yang memberikan ilmu. Kalian mencari ilmu, saya memberikan ilmu, itu tugas. Tugas peserta didik atau siswa itu belajar, tugas guru mengajar. Nah, kita sama-sama punya tugas dan kewajiban. Alhamdulillah kita diberi kesehatan sehingga kita dapat menunaikan ataupun melaksanakan kewajiban tersebut. Oleh karena itu layak, pantas, bahkan wajib kita itu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya syukur bilisan, biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salamnya Allah mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kehadirat Rasul pilihan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek ana ducapna asmane Kanjeng Nabi ataupun Rasulullah Muhammad, kita baca sallallahu alaihi wasallam, karena ketika kita nggak mau bacakan sholawat kepada Kanjeng Nabi, kita itu tergolong orang yang bakhil, yang pelit. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, abkhalun nas, idza dzukirtu indahu wa lam yusolli alayya. Paling bakhilnya menungsa, paling bakhilnya manusia itu manakala kapan disebutkan namaku tetapi orang itu yang mendengar tidak membacakan sholawat kepadaku. Makanya ketika disebutkan nama Nabi, kita minimal sallallahu alaihi wasallam atau sallu alaih, enggak apa-apa. Itu kayak gitu. Itu minimal. Baiklah Mas Mbak, anak-anakku yang saya cintai, sebelum pembelajaran dimulai, penting kiranya Pak Guru itu ngecek kehadiran dulu ini. Ini ada Pak Guru absen, dari yang absen pertama yaitu ada Aflah Fadil Akbar hadir. Ada Aisyah Habibatun. Ada Aisyah Mufianti. Hadiroh cewek. Iya nih cowok hadir. Ada Alifatun Nabila. Ada Amelia Nur. Anissa Nur. Arifatul Faiza. Aura Zahira. Azharatul Fitria, Dinda Aulia, Nurul Aini, Gayo, Estina, mana? Oke, ada Inganatur Rofi'ah. Terus ada Mas Ma'ruf. Oke, cukup ya. Oke, baiklah. Anak-anakku yang saya sayangi, yang saya cintai, Pak Guru sayangi, Pak Guru cintai. Baiklah, untuk pertemuan pada kesempatan kali ini, kita mengulang kemarin pertemuan sebelumnya itu ada kita mempelajari sifat wajib Allah yang jumlahnya 20. Ada kita mempelajari sifat jais Allah yang jumlahnya 1, yang 20 itu wujud kidam bako
mukhalafatul lil hawadisi. Coba mengingat qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat. Yang keras sama basor, yang keras kalam qadiran muridan aliman, baca mas, hayan sami'an basiron mutakaliman, basiron mutakaliman. Kemarin yang sudah sifat wajib ada 20 yang wajib, yang jaiz ada 1. Kemarin sudah tarku likulli mumkinin kafi'lihi, likulli mumkinin kafi'lihi. Allah itu, mengulang review materi kemarin, Allah itu mau mengerjakan sesuatu, membuat sesuatu, ataupun tidak mengerjakan sesuatu itu haknya Allah. Ya udah, aku terangkan kemarin. Yang sekarang ya, yang akan kita bahas yaitu sifat mustahil atau sifat muhal bagi Allah. Jumlahnya karena merupakan lawan dari sifat wajib. Ketika sifat wajibnya 20, maka sifat mustahil juga jumlahnya ada 20. Pinter. Ya. Yang pertama, perhatikan. Sebelum memasuki ataupun kita bahas sifat mustahil yang pertama, yakni sifat adam, kita harus tahu dulu kalau sifat wajib itu sifat yang harus ada pada zat Allah. Kalau sifat jaiz, sifat itu boleh ada dan boleh tidak ada. Kalau sifat mustahil itu ya sifat yang tidak mungkin ada pada zat Allah. Apa? Sifat yang tidak mungkin ada, yang tidak mungkin ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mustahil Allah memiliki sifat yang pertama ada 20. Yang pertama adam. Allah adalah zat yang maha wujud. Allah itu ada. Allah wajib ada, sifat wajibnya ya wujud. Allah mustahil tidak ada. Kalau Allah Tuhan nggak ada, nggak mungkin akan ada alam semesta. Dalil ataupun bukti, mohon maaf, coba berikan dalil bahwasanya Allah memiliki sifat wujud. Kamu nggak harus buka Al-Quran, nggak harus buka hadis. Dalil itu sesuatu yang menunjukkan, berasal dari kata dalla yadullu dalilan, dalil, petunjuk. Allah zat yang maha ada. Buktinya apa? Dalilnya mana? Adanya kita, adanya alam semesta adalah bukti atau dalil tentang ataupun akan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, yang mengadakan saya kan bapak dan ibu. Nah, adanya bapak dan ibu dari mbah, ya enggak? Ada mbah dari Mbah Buyut. Ya, adanya Mbah Buyut dari atasnya lagi Wain Ala. Ada Cangga. Ya, Cangga Wareng, dure maning ana udak-udak siwur. Tekan nenek moyang kita Nabi Adam alaihis salam. Yang menciptakan Nabi Adam siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu bukti adanya kita, adanya alam semesta, adanya langit, adanya bumi, itu sebagai petunjuk ataupun dalil akan keberadaan Allah. Kalau Allah nggak ada, ya otomatis kita nggak ada. Logis nggak? Logis. Oke. Yang kedua, yang pertama sifat adam. Perhatikan, bukan Adam ya. Ini tulisan. Aslinya itu Arabnya itu Adamun. Allah itu mustahil tidak ada. Nggak mungkin Allah nggak ada. Itu kayak gitu. Kalau dalam hadis, dalam Al-Quran ada surat Al-A'raf ayat 54. Inna rabbak, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Yughshil laila wan nahara yatlubuhu hasithan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ingat-ingat suratnya surat Al-A'raf.
ayat 54. Yang kedua, sifat mustahil yang kedua, Allah adalah zat yang tidak mungkin hudus. Hudus itu artinya baru. Yang kedua itu hudus. Sifat mustahil yang kedua itu ada hudus. Hadisun baru. Kenapa? Ya, sabdanya Rasul, sabdanya Nabi disebut hadis karena itu adalah sesuatu yang baru. Untuk membedakan Al-Quran, mohon maaf, saya agak geser dikit dari materi, tapi untuk penalaran yang korelasinya ataupun hubungannya masih sama dengan tema yang kita bahas. Al-Quran, perhatikan, ya, Al-Quranul Karim, ada hadis. Al-Quran wa kalamullah al-munazzalu ila rasulihi Muhammadin biwasitati Jibril alaihissalam. Al-Quran adalah kalamullah al-qadim. Kalamnya Allah, firmannya Allah yang maha terdahulu. Jadi kita nggak ada yang tahu kapan Al-Quran itu Allah firmankan. Ya enggak? Kecuali secara sejarah kita mempelajari sejarah turunnya Al-Quran. Kalau secara asli firman-Nya Allah Al-Quran itu Al-Qadim. Nah, Al-Qadim itu sebagai sifat daripada Al-Quran. Nah, kalamnya Nabi, ya kalamnya Nabi, kalamun Nabi, bukan perkataan. Sabdanya Nabi itu hadisun baru. Karena datang ataupun ucapannya Nabi itu muncul setelah Nabi Muhammad diciptakan. Betul apa enggak? Berarti Nabi adalah makhluk hudus baru. Nah, Allah itu mustahil baru. Allah itu maha qadim, maha terdahulu. Al-qadimu bila bidayah ya wal akhiru bila nihayah, itu Allah, qadimnya Allah. Dahulu tanpa permulaan, akhir tanpa pungkasan, itu Allah. Contoh bontot, kamu bontot. Iya. Ya, bontot. Kamu itu akhir tapi ada endingnya. Contoh kamu anak terakhir, ada endingnya. Selesainya kita kan ending kita. Itu gitu. Contoh awal. Yang anak barap cung, anak pertama cung. Ya, Jiro, lu senasib, saya juga anak pertama. Awal, kalau Allah, awalnya Allah, al-awalu bila bidayah. Awalnya Allah, qadimnya Allah, terdahulunya Allah tanpa permulaan. Sebelum Allah ada apa? Nggak bisa dipertanyakan itu, nggak bisa dibahas itu. Akidah kita, al-qadimnya Allah itu terdahulu. Sebelumnya, ya, memang Allah itu maha qadim, nggak usah sebelumnya ada apa, enggak. Kalau saya anak pertama, kamu anak pertama, sebelumnya ada apa enggak permulaannya? Ada, dimulai bapak dan ibu itu permulaan. Iya apa enggak? Ketemu nih bapak karo ibu, ditukakan mantenan, jadi ya setelah ya berayan satu dari mulai 0 hari setelah ijab sampai sekian hari muncullah kamu ataupun saya. Dari bapak saya, kalau bapak ibu kamu muncul kamu. Itu contoh, itu bidayah permulaan. Kalau Allah enggak. Makanya Allah itu mustahil bersifat baru. Laptop baru. Barang, kalau barang makhluk semuanya sifatnya baru. Selain Allah itu sifatnya baru. Karena hudus itu sifat untuk makhluk, makanya mustahil ada pada zat Allah. Sampai sini paham? Paham dong? Pertanyaannya nanti. Pertanyaannya di konsep dulu, di kertas, ditulis, nanti tanyakan ke Pak Guru. Yang ketiga, yaitu selain ya apa namanya tadi? Jeneng kiri ya. Maju dewek kok. Lawan berapa tadi Mbak? 26 ya. Sudah 7. Oke. Yang pertama Adam, yang kedua hudus, yang ketiga ada fana. Yang ketiga itu fana. Allah bersifat fana. Fana artinya rusak. Ini baru. Ini tidak ada. Fana itu artinya rusak. Allah itu mustahil fana. Allah nggak mungkin hancur. Allah nggak mungkin binasa. Allah nggak mungkin rusak. Dalilnya mana? Kullu syai'in halikun illa wajhah.
Segala sesuatu itu pasti akan hancur, binasa. Laptop baru beli kemarin, pakai setahun, rusak. Ya, kalau mau nyolok kalau harus nyalain harus dicolok dulu. Ya sudah namanya colokannya jetor ya, jurang tinggo. Rusak makhluk. Kalau Allah itu mustahil, nggak mungkin rusak. Allah itu maha kekal, maha abadi, tidak mungkin rusak. Nanti, contoh nanti kalian yang di pondok, ya baca-baca kitab, silahkan cari kitabnya Tambihul Ghafilin, ya itu Haulil Qiyamah wa Syaddatihi babnya tentang bagaimana hiruk pikuk ataupun ya seremnya hari kiamat dan ya kedahsyatannya. Wa Syaddatihi itu ada nanti ketika malaikat peniup sangkakala siapa? Israfil apa Israfil? Israfil pakai fa ya. Malaikat Israfil ketika meniup sangkakala. Jadi kayak gini, nanti bisa buat tebak-tebakan. Si urung tahu tatap muka karo Pak Lutfi ora mungkin teng ya, gawe tebak-tebakan nggih. Jung. Bunuh diri itu nggak diperbolehkan dalam Islam. Ajaran kita nggak boleh membunuh diri ataupun membunuh orang lain. Nggak boleh diperbolehkan. Tapi ada satu makhluk yang diperbolehkan bahkan disuruh untuk bunuh diri oleh Allah. Siapa? Malaikat Israfil. Ketika malaikat Israfil meniup sangkakala pertama, semua makhluk semuanya mati. Kecuali Allah dan malaikat Israfil. Malaikat Israfil terus sowan maring Allah. Datang kepada Allah, ya Allah, semuanya sudah saya binasakan. Nah, cara jawane menurut kita, loh kok ente masih Israfil, kenapa kamu masih hidup? Kok kamu tak suruh mati kok malah masih hidup? Bukannya kamu paham akan ayat kullu nafsin dha'iqatul maut dalam kitab Tambihul Ghafilin saya nukil. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Kok kamu masih hidup aja? Oh siap ya Allah, saya akan bunuh diri. Dah, terus kayak mati, tiup dewek, mati dewek. Nah itu begitu. Itu yang diperbolehkan. Itu hanya malaikat Israfil yang boleh bunuh diri. Yang lain nggak ada. Kita bunuh diri dosa. Neraka. Kita bunuh orang lain dosa juga. Yang boleh membunuh orang lain dan membunuh diri hanya malaikat Israfil. Ya, makhluk langka itu. Kayak gitu. Nah itu sudah, itu sifat hudus sudah, fana sudah. Allah nggak mungkin binasa. Yang binasa itu sifatnya makhluk atau fana. Yang empat, nanti mungkin ketika nggak bisa semua, kita 10 awal di pertemuan ini, di pertemuan berikutnya kita 10 yang kedua. Yang keempat, itu ada Allah mustahil mumasalat, ya, mumasalah satu lil hawadisi. Angel tulis Latin kok. Salah satu lil hawadisi. Artinya apa? Mumasalatu lil hawadisi. Kayak gini kayaknya tulisannya kalau salah. Allah mustahil sama dengan makhluk. Artinya begini, perhatikan. Kita tidak boleh menyamakan zat Allah dengan makhluk. Allah maha hidup, hidupnya Allah beda dengan hidupnya makhluk. Paham? Allah maha melihat, melihatnya Allah berbeda dengan makhluk. Kita maha melihat, jangan dipikir logika, kita melihat dengan menggunakan mata. Berarti Allah memiliki mata, nggak boleh secara kita. Allah tidak dapat disamakan dengan apapun dan siapapun. Karena Allah mustahil sama dengan makhluk. Nah kalau dalam Al-Quran Pak, ada redaksi, contoh yang tanya, Pak Guru, kalau dalam Al-Quran itu ada redaksi ataupun ya ayat yang berbunyi di situ Allah ya aidillah, tangan-tangan Allah. Berarti Allah memiliki tangan seperti kita memiliki jisim. Tidak. Itu bahasa lugha. Yadun tangan, aidun ya. Itu tangan-tangan jamak dari yadun. Artinya itu adalah majaznya majaz ataupun secara ilmu balaghah itu babnya bab isti'arah. Secara sastra Arab nanti ketika kalian belajar di pondok, di sekolah, di madrasah, belajar qawaid al-lughal arabiyah, kalau sudah sampai bab balaghah itu ada majaz isti'arah, pinjaman.
meminjam kata yad ataupun tangan untuk artinya kekuasaan Allah. Itu diartikan tangan Allah bertangan nggak bisa. Karena Allah mustahil mumatsalatul lil hawadisi. Allah mustahil sama dengan makhluknya. Sampai sini paham? Yang keempat, paham dong? Ki menung baru paham penura paham. Yang kelima itu ada ihtiyaju li ghairihi. Sifat mustahil yang kelima itu ada ihtiyaju li ghairihi. Perhatikan. Orang yang main gampang, nek pengen belajar pengen ngerti tulisannya Pak Mufti main yang gratis slow, nulis yang bener. Yang penting bisa kebaca. Ihtiyaju li ghairihi. Allah itu tidak akan butuh kepada apapun dan siapapun. Apa? Allah tidak akan butuh kepada apapun dan siapapun. Berarti mustahil Allah butuh kepada selain Allah. Ini ihtiyaju li ghairihi, butuh kepada selainnya. Perhatikan. Allah berfirman, ya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita jin sama manusia. Ini di ruangan sini juga mungkin ada jin ikut ngaji dengan saya, ikut belajar akidah akhlak, kita nggak tahu. Ya. Tugasnya jin dan manusia itu tugas aslinya, tugas pokoknya, ada tugas pokok, ada tugas tambahan, itu mengabdikan diri kepada Allah. Menjadi hambanya Allah, tugas kita. Nah, perhatikan, ketika di sini, andaikan Allah mewajibkan kepada hambanya, kita selaku manusia ataupun jin saya katakan ke sana, ngurang keton, emang aja lagi dongkrong nangkana lagi melu ngaji ora ngerti, ya kan? Ya, jin dan manusia ditugaskan tugas pokok Allah untuk mengabdikan diri alias beribadah. Apakah andaikan kita tidak beribadah terus menjadikan kekuasaan Allah itu lemah? Enggak. War sembayang ora sembayang, sifat Allah, kekuasaan Allah tidak akan berubah. Betul apa enggak? Betul. Andaikan seluruh makhluk yang ada di dunia tidak ada yang ngadep kiblat Allah Akbar, ada yang sholat. Apakah terus setelah itu menjadikan Allah enggak kuat, enggak maha berkuasa, enggak sempurna? Tidak. Allah tidak membutuhkan kepada apapun dan siapapun, beda dengan kita. Oke, silahkan ya. Barusan sudah Pak Guru terangkan mengenai ya sifat mustahil Allah itu baru sampai 8. Yang ke-9 itu baru Pak Guru tulis di depan. Pak Guru pengen gantian kalian Mas atau Mbak gantian menerangkan presentasi sedikit, belajar olah vokal ya. Mau ditunjuk apa? Mau ditunjuk apa angkat tangan? Bebas. Pak Guru angkat ya. Pak Guru silakan mempersilahkan dulu kalian yang mau menerangkan. Silakan yang mau menerangkan tentang sifat mustahil Allah, yaitu Allah mustahil memiliki sifat jahdul. So, up your hand please. Angkat tangan. Mbak, nek corona tunjuk. Mbak barisan ini paling ujung. Ya Mbak, silakan dibawa bukunya. Sebisanya, salah nggak dimarahin, tenang aja. Wong kita dalam belajar, nanti Pak Guru betulkan. Belajar. Yo, belajar. Mbak siapa Pak Guru lupa ya? Ngotopeng sih. Sini Mbak. Belajar di Bu Guru. Bismillah. Salah urusan kayak ini urat dosa iki. Salah ketika belajar itu wajar. Yang repot nanti ketika salah ketika ngajar. Allah mustahil jahlun. Mari sana belajar. Pak Guru tuh beli murid iki. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifatul Faiza. Umur saya 15 tahun. Wih, cukup. Baiklah.
Ayo Baiklah, belajar. saya di sini menerangkan tentang sifat mustahil bagi Allah, Yang ke 9. tentang Yang ke 9 nomor 9, yaitu yaitu wis lanjut. bodoh. Ya wis terus lanjut. Allah mustahil bersifat bodoh. Heeh. Karena Allah menciptakan seluruh alam dan Allah tidak mungkin bodoh. Bukti bahwasanya Bukti Allah tidak bersifat bodoh, Allah menciptakan seluruh alam dan manusia dengan sempurna agar kesalahan sedikit pun. cerita lagi. Dan Allah tidak membutuhkan siapapun dan bantuan akan siapapun. Apapun. Oke. Dan Allah maha kaya untuk mengetahui segalanya tanpa mempelajari. Silakan teman-teman yang lain yang punya persepsi yang berbeda, tantang deh. Silakan ada yang preferensi berbeda dengan saya. Silakan angkat tangan. Dibantah saja pernyataannya ataupun persepsinya yang kurang pas, misalnya silakan. Ya Mbak, Mas, belajar olah vokal, belajar. Yo. Kalau nggak ada silakan boleh duduk ya. Duduk ya. Tepuk tangan dulu nih, lumayan calon guru. Oke, yang 9 nanti Pak Guru ulangi. Sekarang yang ke-10 satu lagi, Pak Guru tunjuk lagi. Ya, Mbaknya sudah berarti Mas, ada Mas Ma'ruf, silakan. Ya, Mas Ma'ruf menerangkan tentang sifat sifat mustahil yang ke-10 yaitu mautun. Allah mustahil mati. Ya, Mas. Cepetan. Set. Iya, pintar. Ayo, Mas, silakan. Kamu ngadep sana aja bebas. Kalem, ya, udah. Rasa perkenalan apa lanjut. Baiklah teman-teman, ekspresinya yang full. Baiklah teman-teman, saya akan menerangkan sifat gaib. Sifat mustahil, Mas. Gara-gara bingung ngomong nang Arab. Gak apa-apa. Lanjut. Yang ke-10 yaitu ditulis. Ditulis. Belajar dari Pak Guru. Calon dosen ini. Oh iya, botak doang Pak Guru dokter nang Aljazair iki ya. Mautun. Aman. Terangkan. Bayin. Allah tidak akan mati. Terus? Allah itu bersifat kekal. Buktinya Allah itu mustahil mati ataupun memiliki sifat mautun, coba. Buktinya Allah tidak mati atau bukan. Itu nanti kelak di hari kiamat semua makhluk akan musnah atau kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain silakan yang mau punya persepsi berbeda, membantah pernyataan. Sampaikan. Teman-teman mau makan pernyataan Ayo. Belajar ngomong nggak apa-apa. Menyampaikan aspirasi, menyampaikan ide, gagasan, sampaikan yang lain. Ya. Mas Mbak, ya, oke. Mbak siapa ya? Aku lupa. Mbak Isya, oke, Mbak Isya. Apakah mautunnya manusia dengan makhluk lain berbeda? Manusia dan malaikat berbeda. Cara matinya itu? Iya. Matinya itu?
Oke, oh sudah paham pertanyaannya. Doa masih ngulang ya, denyong. Coba nggak apa-apa, nanti Pak Guru bantu, nanti tenang saja, kamu nggak sendirian. Saya di belakangmu Mas, tenang aja. Matinya manusia dan malaikat itu sama. Dua DPT COVID ya Mas? Itu disebut oleh malaikat Israfil. Kecuali malaikat Israfil yang berdiri. Kayak gitu. Ditanyakan lagi gimana puas nggak dengan jawaban saya? Gimana pas nggak jawabannya? Gimana Mbak? Oke, untuk Mas Ma'ruf boleh duduk ya. Jangan tepuk tangan dulu buat Mas Ma'ruf ya. Oke Mas Mbak, terima kasih untuk tadi Mbak Mbak Syifa, Mbak Rifa, Mas Ma'ruf sama Mbak Aisyah. Tadi Mbak Syifa menerangkan tentang sifat mustahil yang ke-9 yaitu jahlun. Jahlun adalah Allah mustahil memiliki sifat bodoh. Allah nggak mungkin bodoh. Allah itu zat yang maha alim, maha mengetahui. Allah adalah zat yang maha mengetahui. Innallaha alimun bikulli syai'in. Innallaha alimun bizatis sudur. Allah lintasan hati kita. Kita lagi ngerasani, ngelek-ngelek nambong nang ati, mirip bocah kok. Nah, nang ati Allah tahu. Itu gitu. Jangankan haliah kita, gerakan tubuh kita, ucapan lisan kita. Sesuatu yang terlintas dalam hati manusia itu Allah maha tahu. Jadi nggak mungkin Allah jahil atau bodoh. Yang ke-9 diterangkan oleh Mas Ma'ruf itu Allah mustahil mati. Allah adalah zat yang maha kekal. Ya kullu syai'in halikun illa wajhah. Nah di sini tadi ya illa wajhah. Perhatikan ini isti'arah lagi, jangan salah. Kecuali wajahnya Allah ya bukan. Kalau arti harfiah wajhun muka. Kullu syai'in halikun, segala sesuatu akan rusak, binasa, akan mati, akan hancur. Illa wajhah, kecuali zat Allah. Wajah di sini mengambil ataupun meminjam bahasa wajah ya untuk perwakilan dari ya seluruhnya itu kayak gitu. Ya, jadi Allah mustahil mati, nggak mungkin Allah mati. Yang tadi sudah saya ceritakan, malaikat maut pencabut ya nyawa, malaikat peniup sangkakala Israil dan Israfil itu satu ya, dua malaikat yang namanya hampir sama, yang tugasnya serem-serem semua itu ngambil nyawanya makhluk sama meniup sangkakala ketika hari kiamat. Itu kayak gitu. Yang meniup sangkakala malaikat maut saja, malaikat Israil, malaikat maut dan malaikat Israil. Ya, itu saja mati. Yang tugasnya itu mencabut nyawa di dunia. Itu kayak gitu. Kalau Allah mustahil atau tidak mungkin memiliki sifat mati. Pertanyaan dari Mbak Aisyah tadi yang dijawab, saya sama jawabannya. Apakah ya matinya manusia dan malaikat sama? Wallahu, mau kita nggak bisa lihat malaikat, Mbak. Ayo Mbak jawabannya kepenak. Mau kita nggak bisa lihat malaikat. Kalau secara ya, kalau kita bisa lihat redaksi yang dijelaskan di Al-Quran, di hadis tentang malaikat itu hanya diterangkan mereka pun mati. Dan tidak ada biografi malaikat yang diterangkan tempat tanggal lahir, wafatnya tahun berapa, nggak ada. Apalagi sejarah pemakaman malaikat Israfil nggak ada, ya. Itu kayak gitu. Intinya semua makhluk pasti akan mati. Kalau manusia matinya bisa bab ini dan itu, ya, itu banyak. Itu saja ya materi untuk pertemuan hari ini. Kesimpulannya, perhatikan. Kesimpulannya yaitu Allah memiliki sifat adam, hudus, fana, ya, salah satu li hawadisi. Terus apa ini? Ihtiyaju li ghairihi, ta'addud, ajzun, karaha. Terus ada jahlun, yang ke-10 ada mautun. Intinya sifat-sifat
Mustahil itu adalah lawan dari sifat wajib. Pak Guru kasih tugas ya. Nanti selain didiskusikan, itu kalian pasangkan antara sifat wajib dan sifat jaiz. Dikasih garis ya. Syukur bisa dibikin PowerPoint. Gitu. Nanti Pak Guru dikumpulkan ya. Via lembaran kertas saja, di pertemuannya akan datang karena untuk PR. Sampai sini paham ya Mas Mbak ya? Sampai sini paham? Paham dong? Satu pertanyaan bebas berhubungan tentang sifat wajib, sifat jaiz dan sifat fana. Silakan satu orang. Arep takon apa bae silakan, mumpung. Insya Allah saya jawab. Silakan Mas Mbak. Harus ini wajib, ini bertanya wajib. Kalau nggak ada pertanyaan Pak Guru tanya satu. Ya. Kalau nggak bisa jawab nggak boleh pulang ya. Ya silakan Mas Mbak, silakan angkat tangan, up your hand please. Silakan Mbak, Pak Guru duduk. Ayo sama ini kurang apa-apa. Ya, Mas, Mbak, aktif dong, ya, jangan malu, harus aktif. Kalau nggak ada, wis ya. Kalau nggak ada Pak Guru tanya nih, tek acak. Ya saya acak. Coba Mbak Dinda Aulia Nurul. Mana Mbak Dinda? Dinda mana Dinda? Oke. Mbak Dinda, Pak Guru tanya. Allah memiliki sifat-sifat, ada sifat wajib, sifat jaiz, dan yang kita pelajari sekarang adalah sifat mustahil. Bagaimana hukumnya? Kita mempelajari ya, meyakini sifat wajib, sifat jaiz. Selain tahu kita harus yakin, karena ini pelajaran akidah akhlak ya. Sifat mustahilnya Allah juga kita harus yakin. Bagaimana andaikan kita seorang muslim dari semua sifat wajib, sifat jaiz dan sifat mustahil Allah kita percaya, tetapi kita mengingkari atau tidak, atau kita tidak percaya satu saja. Bagaimana, boleh atau tidak? Hukumnya bagaimana? Silakan Mbak Dinda jawab. Aja gedek toh nggak boleh. Alasannya kenapa? Pakai bahasa kamu aja yang enak. Oke. Andaikan contoh nggak percaya dengan ta'addud, itu aja. Itu nggak boleh. Masih tetap punya status mukmin atau muslim apa enggak berarti? Ketika nggak percaya dengan satu. Enggak ya? Waktu habis. Enggak? Kalau enggak, Pak Guru simpulkan. Betul, kita wajib i'tiqad, yakin kepada seluruh sifat wajib Allah, sifat jaiz dan sifat mustahil. Andaikan satu saja kita ingkari, kita nggak percaya, itu kita nanti masuk kepada ranah ya tidak lagi mukmin. Berarti apa? Apa lawannya? Nauzubillahi min dzalik. Karena perintah Allah wadkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam agama Islam dengan masuk yang sempurna, tetap tangguh, mlebu awak ketok sikile nang posisi. Ya enggak. Ya, wadkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Itu saja materi yang dapat Pak Guru sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Coba sebelum Pak Guru pelajaran akhiri, coba semuanya senyum dulu, senyum ya. Jangan ya Pak Guru keluar selesai pelajaran merengut, jangan. Kita jangan pernah susah-susah, jangan. Hidup di dunia sekali, bikin yang berarti, yang bahagia. Merengut, cepat mati ya. Kayak gitu. Pak Guru cukupkan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.